Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Munawarul Hafidoh dengan NIM L202-125. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari topik yang telah saya ambil. Di sini ada 3, speech recognition, sistem sonar pada kapal, ada sistem radar pada pesawat. Untuk yang pertama ada speech recognition. Apa sih itu speech recognition? Speech recognition di sini sebuah teknologi yang memungkinkan mesin untuk memahami dan mengidentifikasi bahasanya manusia. Di sini speech recognition juga menggunakan algoritma dan model suara untuk memproses suara dan mengubahnya supaya dapat dipahami oleh mesin itu sendiri. Untuk cara kerjanya ada 5 tahap. Yang pertama ada rekaman suara, yang kedua ada pre-processing, feature extraction, model recognition, dan juga decoding output. Untuk tahapan pertama di sini ada proses rekaman. Proses rekaman dimaksud untuk pengguna memasukkan suara melalui mikrofon ataupun perangkat lain, seperti handphone misalnya. Terus yang kedua ada pre-processing. Pre-processing juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama ada pembersihan suara. Pembersihan suara dimaksudkan untuk menghilangkan noise supaya suara-suara yang tidak penting itu dihapus. Yang kedua ada normalisasi. Normalisasi di sini untuk mengatur volume supaya bisa konsisten. Terus ada framing. Framing itu memecah suara menjadi beberapa frame. Terus ada windowing. Windowing di sini memberikan bobot pada frame yang dipecah tadi. Terus ada feature extraction. Feature extraction di sini untuk mengekstraksi suara menggunakan 2 metode. Yang pertama ada mel frequency capsule coefficient. Terus ada linear predictive coding. Untuk tahapan selanjutnya ada model recognition. Model recognition juga terdapat 2 model. Yang pertama ada model akustik dan juga model training. Untuk tahap selanjutnya ada decoding. Untuk decoding itu proses menerjemahkan urutan fonem yang diprediksi menjadi kata-kata. Untuk tahapan terakhir itu nanti akan ditampilkan kepada pengguna hasil akhir teks yang telah diolah sebelumnya. Untuk topik kedua yang saya ambil ada sistem sonar. Apa sih itu sistem sonar? Sistem sonar itu merupakan sound navigation and training yang merupakan suatu teknologi yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi dan menentukan jarak objek di bawah air. Untuk tahapannya itu ada 5 tahap, yaitu mengirimkan gelombang, menerima, mengukur waktu, terus ada membuat gambar dan juga analisis. Untuk tahap pertama ada pengiriman gelombang. Itu biasanya menggunakan perangkat yang biasa disebut dengan transducer. Transducer itu biasanya terletak di bawah kapal. Apabila ingin mendeteksi lebih akurat, biasanya menggunakan frekuensi gelombang yang tinggi. Untuk tahapan selanjutnya ada menerima pantulan. Dari tahap sebelumnya kita akan mengirim gelombang. Apabila gelombang sudah mencapai objek yang dituju, nanti akan dipantulkan kembali ke arah kapal. Nanti yang akan menangkap gelombang tersebut adalah transducer. Transducer di sini juga berperan sebagai penerima, selain sebagai pengirim. Apabila gelombang nantinya sudah diterima oleh transducer, maka gelombang suara tersebut akan diubah menjadi sinyal listrik. Dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, di sini tahap selanjutnya adalah penghitungan jarak. Penghitungan jarak berdasarkan kecepatan suara dalam air maupun waktu tempuh gelombang suara. Untuk tahap selanjutnya adalah membuat gambar. Dari data-data yang sudah terkumpul nanti akan dibuat gambar yang biasa disebut dengan sonogram. Sonogram ini nantinya akan menunjukkan detail dari struktur dasar laut ataupun bangkai kapal di bawah laut. Untuk tahapan terakhir ada analisis dan interpretasi. Dalam proses analisis yang terakhir ini melibatkan teknik interpretasi visual dan statistik yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan relevansi sebuah data. Untuk topik terakhir ada sistem radar. Untuk sistem radar itu sendiri kurang lebih mirip dengan sistem sonar sebelumnya. Sama-sama menggunakan sebuah gelombang. Bedanya adalah apabila sistem sonar menggunakan gelombang suara, sedangkan sistem radar menggunakan gelombang radio. Untuk tahapannya pun kurang lebih mirip. Ada pemancaran gelombang radio, penerimaan sinyal yang dipantulkan, interaksi dengan objek, dan pengukuran jarak dan kecepatan. Tahapannya di sini sendiri ada proses awal pemancar radar mengirimkan gelombang, sama-sama mengirimkan gelombang radio. Di sini dalam bentuk pulsa,
yang kemudian akan ditangkap oleh objek dan kemudian akan dipantulkan kembali ke antena pemancar. Antena pemancar di sini juga mengirimkan dan menerima. Apabila sudah diterima oleh antena, itu nanti akan diubah menjadi listrik. Gelombang yang dipantulkan kembali itu biasanya disebut dengan echo. Apabila gelombang tadi, echo tadi sudah diubah menjadi sinyal listrik, maka akan diukur jaraknya seperti pada sistem sonar. Dalam pengukuran jarak sistem radar di sini dapat menggunakan efek Doppler. Efek Doppler itu sebuah perubahan frekuensi gelombang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.